Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Isa alaihissalam memiliki kedudukan tinggi bagi umat Islam. Beliau merupakan anak dari wanita suci, yakni Ibunda Siti Maryam. Begitu banyak mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya mampu berbicara saat usianya masih bayi, menyembuhkan orang yang buta, bahkan beliau mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Hal ini menjadi celah bagi iblis untuk membuatnya terperdaya. Pada suatu ketika, iblis menemui Nabi Isa alaihissalam untuk menyesatkannya. Perkataan iblis bertujuan membuatnya terlena, namun Nabi Isa menolaknya. Lalu datanglah malaikat memukul iblis hingga terpental sejauh pancaran sinar matahari. Seperti apa kisahnya? Berikut selengkapnya. Perbincangan Nabi Isa alaihissalam dan iblis ini berkisar tentang kemampuan yang dimiliki oleh sang Nabi. Dijelaskan dalam Al-Quran, jika Nabi Isa mampu berbicara ketika masih dalam buayan, sang Nabi juga mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bahkan ia juga bisa mengeluarkan dan menghidupkan orang mati dalam kubur. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 110 yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikam, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika kamu membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian kamu meniupnya lalu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika kamu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Menurut iblis, kemampuannya tersebut merupakan sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Laknatullah ini kemudian mendatangi Nabi Isa untuk memperdayanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika Nabi Isa selesai mengerjakan sholat di Baitul Maqdis dan hendak kembali ke rumahnya, yaitu ketika ia berada pada suatu jalan yang menanjak naik, tiba-tiba iblis datang dan berkata kepadanya, wahai Isa putra Maryam, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba. Akan tetapi Nabi Isa tidak mempedulikan ucapan iblis itu. Namun iblis terus saja berusaha untuk menggoda dan memperdayai Nabi Isa dengan mengatakan, wahai Isa, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon bantuannya. Tiba-tiba muncullah malaikat Jibril dan Mikail di hadapannya. Ketika itu iblis melihat kedua malaikat itu terkejut dan menghentikan godaannya terhadap Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya kedua malaikat ini melindungi Nabi Isa alaihissalam. Malaikat Jibril memukul iblis dengan sayapnya seraya melemparkannya ke dalam jurang yang sangat dalam. Namun iblis tidak gampang menyerah. Ia kemudian datang lagi dan berkata, sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak layak menjadi seorang hamba, karena kemarahan itu tidak seperti kemarahan seorang hamba. Aku telah mengetahui apa yang akan aku terima darimu ketika engkau sedang marah. Namun bagaimanapun aku akan menyerukanmu kepada suatu hal yang memang itu adalah hak dirimu. Aku telah memerintahkan kepada semua setan untuk patuh dan taat kepadamu. Jika semua orang mengetahui jika setan-setan itu mematuhi dirimu, niscaya manusia akan menyembahmu. Aku tidak mengatakan bahwa engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain engkau di alam semesta ini. Akan tetapi, yang aku inginkan adalah bahwa Allah itu menjadi Tuhan di langit sedangkan engkau menjadi Tuhan di bumi. Ucapan iblis ini membuat Nabi Isa marah. Ia kemudian berdoa dan memohon kepada Allah seraya berteriak dengan suara yang amat keras. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil muncul di hadapannya seraya memandang tajam ke arah iblis. Malaikat Israfil lantas memukul iblis dengan sayapnya yang lebar hingga menutupi sinar matahari.
Kemudian disusul lagi dengan satu pukulan yang membuat iblis terpelanting ke tanah. Lalu iblis berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, pada hari ini aku berjumpa dengan dirimu dalam keadaan yang sangat lelah." Kemudian malaikat Israfil kembali melemparkan iblis ke mata air yang sangat panas. Di mata air tersebut ada 7 malaikat yang menenggelamkannya ke dalam lumpur hitam setiap kali iblis berusaha keluar dari sana. Demi Allah, kemudian iblis jera dan tidak pernah kembali menemui Nabi Isa alaihissalam. Sahabat yang beriman, itulah kisah ketauhidan Nabi Isa alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beragam macam makhluk dengan tingkat keimanan yang berbeda-beda. Ada makhluk yang diciptakan hanya untuk taat kepada Allah, yakni malaikat. Ada juga makhluk yang tidak dapat taat dan tidak juga durhaka seperti benda mati, tumbuhan, dan binatang. Selain itu, Allah juga menciptakan makhluk yang berpotensi taat dan durhaka, yaitu jin dan manusia. Sebagian dari jenis ketiga inilah yang kemudian termasuk golongan setan. Mereka merupakan makhluk yang memiliki sifat jahat, pembangkang, tidak taat, suka membelot, suka berbuat maksiat, serta melawan aturan Allah. Jika demikian, muncul pertanyaan awam, mengapa Allah menciptakan setan? Bukankah dunia akan lebih aman dan tentram tanpa kehadiran setan? Namun Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dia menciptakan setan ke muka bumi bukan tanpa alasan. Berikut ini adalah alasan Allah di balik penciptaan setan. 1. Tidak ada ciptaan Allah yang buruk. Seluruh ciptaannya selalu yang terbaik. Tidak ada yang keluar dari Allah kecuali yang terindah, termasuk ciptaan Allah yang bernama setan. Setan pada awalnya adalah ciptaan Allah yang indah sama seperti ciptaan lainnya. Ia rajin beribadah selama ribuan tahun. Akan tetapi setelah terciptanya Adam, ia tampak sombong dan berpaling. Karena itulah ia pun menjadi makhluk terkutuk karena perbuatannya bukan asal penciptaannya. Sesuai dengan sabda Imam Ali, setan selama 6.000 tahun telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diketahui apakah dengan hitungan tahun dunia ataukah tahun akhirat. Sehari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. 2. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Penciptaan manusia dan jin bertujuan untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah dijadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Ada perintah yang dibaliknya ada pahala dan ada larangan yang dibaliknya terdapat ancaman dosa. Dalam proses melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat itulah setan beraksi untuk menggodanya. Manusia dan seluruh makhluk yang diberi kemampuan untuk taat dan kemampuan untuk berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah setan dan iblis mulai beraksi dengan mengajak manusia mengerjakan suatu hal yang dilarang agama. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia dan harus dihindari. Barang siapa yang bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak mengikuti setan, maka selamatlah dia. Dan sebaliknya, jika tergoda maka celakalah ia apabila tidak segera bertaubat. 3. Setan diberi kemampuan mengajak. Alasan ketiga di balik penciptaan setan adalah untuk mengajak manusia berbuat kemaksiatan. Setelah setan melanggar perintah Allah karena rasa irinya kepada Nabi Adam, maka Allah memberinya kemampuan untuk mengajak manusia bukan memaksanya. Mereka yang tertipu dengan rayuan setan maka akan ikut bersamanya. Akan tetapi Allah menurunkan para nabi untuk memberikan fitrah kepada manusia agar mencari kebenaran dan memberi akal sehat untuk ingat bahwa setan adalah musuh manusia. Adanya setan sebagai penggoda merupakan keniscayaan yang diakibatkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menguji manusia. Sekarang tergantung kepada individunya itu sendiri, mau ikut ajaran Nabi dan Rasul atau malah justru terjerumus dengan bujuk rayu setan. Dengan adanya setan tersebut,
maka manusia akan lebih berjuang dalam menghadapi musuh Allah dan musuh manusia tersebut, sehingga ia akan meraih kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Dengan adanya setan, maka akan membuat manusia semakin bergantung kepada Allah, dengan memanjatkan permohonan perlindungan kepadanya, sehingga akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan setan akan membuat manusia yang beriman menjadi takut untuk berbuat dosa dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, demikianlah ulasan mengenai alasan Allah di balik penciptaan setan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari alasan penciptaan ini, serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah untuk terperdaya dengan tipuan daya dan rayuan setan, karena semua itu hanyalah hal yang sia-sia yang justru mendatangkan petaka. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah